Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita bagi-bagi cerita lagi ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan yang bagus dari Pak Aujik Saputra Channel ya. Assalamualaikum Bang Andi. Gimana caranya menghadapi kecemasan di masa yang akan datang, sementara kecemasan itu sudah bisa kita bayangkan? Mohon penjelasannya Bang Andi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih pertanyaan untuk semua orang ya. Ini pertanyaan untuk semua orang. Jadi begini, kita ketika mengalami rasa takut ya, takut akan sesuatu kejadian yang akan datang, padahal belum terjadi nih, tapi udah terbayang-bayang, dihantui, terpikirkan bakal begini, bakal begitu, sehingga menjadi cemas ya. Ada dua penyebab sesuatu itu terjadi ketika kita takut. Cemas yang pertama itu bisa jadi dari bisikan setan. Itu yang ada di Quran surat An-Nas ya. Min syarri waswasil khannas ya. Timbul cemas, was-was ya. Ketakutan, dibisiki, dibayang-bayangi ya. Bisa dari bisikan setan. Tapi kita nggak boleh juga sedikit-sedikit nyalain setan ya. Sedikit nyalain setan ya, nggak boleh juga. Kalau kita lari lagi ke hakikat ya, di situ ada peranan Allah juga ya. Masa sih Bang rasa takut, rasa cemas itu dari Allah Bang? Nah, ya dari Allah ya kan. Walaupun kita bilang ya Bang ini bisikan setan Bang segala macam, ya kalau Allah nggak izinkan kamu takut, ya nggak takut kamu. Tapi ketika kamu diizinkan, mentalmu lemah, imanmu lemah, ya timbul rasa takut. Jadi penyebab yang kedua itu yang pertama tadi ya, dari bisikan setan, dari Quran surat An-Nas ya. Was-was kita, penuh ketakutan, kecemasan. Nah, yang kedua, ini yang sangat halus, sangat banyak orang gak paham, sangat banyak orang gak ngerti ya. Coba dibuka di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Di situ Allah menyebutkan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan ya. Allah bilang itu sedikit ketakutan ya. Tapi sedikit kok bagi kita udah berat kali ya. Allah ngomong di Al-Quran sedikit, tapi bagi saya Bang luar biasa takutnya Bang. Bukan sedikit lagi nih, berat ini ya. Nah itu ada dua lagi ya. Bisa ketakutan itu bentuknya ujian, bisa juga bentuknya hukuman ya. Nah gimana Bang membedain ini yang dari Allah ini? Kita nggak ngomong yang dari setan nih, kita ngomong dari Allah ya. Kita kupas yang Al-Baqarah 155 tadi. Allah bilang kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ujian kan? Allah bilang di situ ujian. Tapi kok susah aku Bang? Kok aku takut Bang? Kok aku jadi galau Bang? Jadi sedih Bang? Jadi kepikiran Bang? Jadi ya nggak enak hidup kita ya, penuh ketakutan gitu ya. Jadi membedakan antara ujian dan azab dan hukuman tergantung lama atau tidak, itu aja. Yang kedua, susah atau tidak, itu aja.
Biasanya kalau ujian kita tuh sebentar, dikasih rasa takut tuh hanya sebentar. Yang kedua, kita nggak susah. Ada di hati kita itu rasa yakin ya. Ada di hati kita itu rasa prasangka baik ya. Dan itu hanya sebentar. Itu ujian. Sebentar kita dikasih rasa takut, lalu Allah angkat derajat kita. Ya. Jadi kita kupas lagi ya. Di Quran surat Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Jadi kita tanya lagi kepada diri, kamu takut dalam hal apa ini? Apakah takut dalam hal rumah tangga, ekonomi, keuangan, takut dalam usaha, takut dalam hal kesehatan, takut dalam segi karir, macam-macam ya. Nah, tanya kepada diri, rasa takut itu sebentar atau lama? Kalau kamu dikasih rasa takut itu lama, dan di situ juga terasa sesak kita ya, berat rasanya, itu sejatinya hukuman. Ya, karena kita telah mengikuti hawa nafsu. Di situ kita tidak sabaran. Akhirnya kita ikuti hawa nafsu. Allah hukum dengan ketakutan-ketakutan. Sebagai contoh, pernah nggak teman-teman ketika berhutang, di situ happy, di situ tenang? Nggak ada. Di mana-mana orang yang berhutang pasti was-was. Ya, beda ya. Misalkan kita ambil KPR rumah nih, atau kita kredit mobil ya. Tiap bulan kan kita bayar tuh hutang kita ya kan. Mobil sudah kita pakai, rumah sudah kita pakai, dan tiap bulan kita bayar cicilan. Kamu gak ada rasa takut, kamu dimampukan Allah, dilebihkan rezekimu sehingga kamu bisa membayar cicilan itu tiap bulan. Itu gak hukuman ya. Tapi ketika kamu berhutang, ada rasa takut di hati. Bakal ditarik leasing ya, bakal nanti disita oleh bank, bakal ditarik lagi rumah itu, apalagi. Atau kamu berhutang, udah tanggal waktunya ndak bayar, was-was hatimu, belum ada uang, bagaimana? Kalau ditagih, timbul di hatimu takut. Itu sejatinya hukuman. Jadi jalan keluarnya adalah istighfar. Apapun bentuk masalah hidup itu, obatnya cuma istighfar. Ya. Jangan sibuk kita mencari solusi tapi nggak tahu kesalahan diri ya. Banyak manusia begitu. Ibaratnya mengakal-ngakali Allah ya. Udah dibanting hidupnya, udah dibuat tak berdaya. Padahal tujuannya Allah bilang, udah kau berserah, jangan berusaha lagi, berserah sekarang. Tapi masih juga berusaha, masih juga egonya main, masih juga merasa bisa ya. Inilah banyak manusia nih. Akhirnya dibuat takut. Ya. Padahal kan belum terjadi bang. Itu, dan apa yang kita takutkan juga belum tentu itu terjadi seperti yang kita pikirkan ya. Tapi kok hatimu sekarang udah luar biasa takutnya. Terbayang aku bang, bakal kejadian begini, bakal kejadian begitu, nanti begini bagaimana, nanti begitu bagaimana, gak bisa tidur aku bang, kepikiran terus. Itu sejatinya hukuman ya. Jadi kalau ditanya macam mana bang biar hilang rasa cemas ini bang, biar hilang rasa takut ini bang, biar tenang hidupku bang, istighfar.
mohon ampun, sadari kesalahan diri, apa yang salah, ya, renung ke dalam, lihat ke dalam diri, apa yang sudah kau perbuat sebelumnya. Dan ketika saat ini diberikan rasa takut, itulah azab dari Allah. Ya. Jadi sudah sebab akibat itu ada. Ya. Jadi kalau kita mau tahu kamu ini sudah di posisi yang benar atau belum, jalanmu sudah lurus atau belum, jalan yang kau tempuh ini sudah benar atau belum, tanya dirimu, ada nggak di hatimu takut? Ya, biasanya ketakutan itu muncul ketika kita salah. Kalau nggak salah, kalau memang kita di posisi yang benar, nggak ada timbul takut. Ya, jadi kalau hatimu selalu cemas, bang, aku cemas bang, aku kepikiran bang, aku was-was bang, aku panik bang, padahal belum terjadi nih udah panik aku bang, kepikiran terus, berarti ada salah. Ya, ini sama yang bertanya tadi kan nggak menjelaskan dia ketakutannya apa, dia nggak jelaskan. Tapi saya pukul rata aja semua nih, saya globalkan aja. Rata-rata timbulnya rasa takut karena ada salah. Ya, banyak terjadi dalam hidup. Ya kan? Jadi ketika saat ini takut hatimu, renung ke dalam, lihat apa yang salah pada diriku, sadari kesalahan diri, udah sadar, mohon ampun sama Allah. Karena sejatinya tiupan rasa takut itu dari Allah. Ya, tersiksa kita kan, bang, bener bang, tersiksa kali hidupku begini bang, takut aku bang, dihantui terus aku bang, terbayang-bayang terus bang, gak bisa tidur aku bang. Jangankan di kehidupan nyata bang, lagi tidur pun muncul dia bang, mimpi buruk aku jadinya. Dalam tidur pun dikejar kita ya. Berarti kamu ada salah. Ya. Jadi ketika saat ini kamu merasakan takut, kenali rasa takut itu. Kalau itu ujian, sedikit Allah bilang. Ya. Kami berikan mereka sedikit rasa takut. Sebentar aja tuh. Gak lama dan gak perih. Tapi kalau rasa takut itu sudah perih sekali, takutnya luar biasa sekali, sehingga kerjaan kita jadi gak beres ya, kehidupan kita gak normal, gak bisa happy, penuh kepanikan ya, berarti dirimu ada salah. Itu sejatinya azab di dunia atas perbuatan tanganmu ya. Allah sedang menghukum saat ini. Jadi obatnya adalah, solusinya adalah mohon ampun. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, siapapun yang saat ini sedang takutlah. Takut begini, takut begitu, nanti kalau terjadi bagaimana? Kalau nanti begini bagaimana? Kalau nanti begitu bagaimana? Oh, macam-macam kau pikirkan. Sejatinya itu dari Allah itu. Memang ada juga yang dari setan ya. Tapi kita belajar lagi ke sumbernya. Ya. Allah lah yang memberi rasa takut untuk menghukummu. Karena kamu ada salah. Oke? Silakan diulang-ulang lagi, resapi dalam-dalam. Nah, coba kita renungkan. Cari tempat yang agak sedikit sepi ya, nggak ada orang lain ya. Mungkin istri lagi di ruang tamu atau lagi di kamar. Pergilah ke teras buat kopi segelas ya kan. Merenunglah kita. Ingat-ingat salah kita ya. Ya Allah, takut aku ya Allah. Ya. Apapun bentuk takutnya. Takut gak ada uang. Takut rumah gak bisa bayar. Takut karena dikasih sakit.
takut begini, takut begitu, ya. Ada salahmu. Dan ketika kamu takut, kamu susah sekali, tersiksa sekali, berarti ada salah. Jadi obatnya adalah akui kesalahan diri di hadapan Allah. Benar ya Allah, salah aku ya Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Perih kali ini ya Allah, gak sanggup aku ya Allah. Biar Allah angkat ketakutan itu. Ya, biar Allah lapangkan dada kita, tenangkan hidup kita. Nanti kalau seandainya sudah istighfar, sudah mohon ampun sama Allah, ketakutan itu ada tapi kamu gak terganggu lagi. Contoh begini, kamu masih dikejar-kejar hutang nih misalnya, tapi kamu lebih happy, lebih tenang. Walaupun hutang ini belum lunas loh, belum terbayar loh, tapi kamu menjalaninya tenang. Itu tandanya Allah sudah angkat azabnya. Berarti dosamu sudah diampuni. Walaupun masalah belum selesai, tapi hatimu sudah tenang. Ya, itu tandanya dosa sudah diampuni. Tapi kalau di hati itu masih perih, sakit, takut, was-was, cemas, ya masih dihukum gitu, masih dibakar kita. Ya, jadi silakan diulang-ulang lagi, renungi, cepat-cepat. Akui kesalahan diri, mohon ampun sama Allah. Semoga Allah angkat ketakutan di hati kita ya. Amin ya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.